Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Nur, kita akhirnya bisa sampai ke penghujung ya. Iya. Walaupun Pak Nur di perjalanannya banyak sekali lika-likunya, tapi alhamdulillah berhasil dilalui oleh Pak Nur ya. Selama dari bulan Mei, bersyukur sama Allah ya. Selain CGP juga ada pelatihan prajab kalau kata Bu Irma. Terus dimudahkan, disehatkan. Terus kita sekarang fokus ke pendampingan individu dan tanpa terasa, dan kita belum merekam kayaknya Bu ya, belum merekam kayaknya. Loh, kok gitu? Udah kelihatan waktunya. Udah iya. Tanpa terasa akhirnya kita menginjak di PI 5 dan lanjut ke besok di hari Sabtu kita Lokakarya dan berakhir dengan acara panen raya ya. Iya. Nah, di pendampingan ini nanti kita akan membahas terkait refleksi ya dari feedback 360 dengan 4 kompetensi yang kita miliki, yaitu pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Ya, ini juga yang akan dibahas di Loka 6 ya. Nah, juga ada tentang perubahan Bu I akan tanya perubahan pembelajaran CGP ini selama masa pendidikan ya, selama 6 bulan dari bulan Mei sampai bulan November. Selanjutnya juga ada bahas juga tentang pemetaan aset ya yang sudah dilakukan bersama KS, komite, orang tua, siswa dan sebagainya. Dan yang keempat itu persiapan Lokakarya ke-7 ya, nanti kita akan obrolkan juga. Kita langsung menginjak ke feedback 360 nih Pak Nur ya. Yang Bu Iip ingin tanyakan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan dari feedback 360 yang sudah disebarkan itu, kira-kira. Ya Bu, untuk yang menjadi bahan evaluasi saya ya selama pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan itu, menurut saya mungkin yang perlu diperbaiki maksudnya dari diri saya atau dari, kan ada dari diri, ada pengembangan kepemimpinan. Oh iya. Kan udah disebarkan kan? Iya udah. Angketnya sudah ke siswa, ke kepala sekolah, ke orang tua gitu ya. Nah di situ kira-kira ada nggak yang kira-kira yang masih kurang baik dan perlu terutama mungkin yang diri ya. Iya. Untuk feedback ya dari yang sudah angket, yang sudah disebarkan, mungkin yang nilainya masih kurang tuh apa? Yang masih kurang itu mungkin karena kalau yang selalu lalu sih mungkin karena saya masih wali kelas gitu ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan saya sudah bukan wali kelas. Untuk komunikasi dengan orang tua agak sedikit terbatas seperti itu Bu. Itu yang mungkin perlu saya tingkatkan. Kemudian konsistensi untuk melakukan praktik baik itu yang perlu terus ditingkatkan betul. Ya, jadi yang masuknya ke mana nih kalau komunikasi itu pendapat dari orang tua apa dari siswa? Dari siswa. Jadi kayak seperti kan di angket itu ada komunikasi antara misalkan meningkatkan belajar antara orang tua dengan berarti kepemimpinan pembelajaran masuknya ke situ pengelompokannya. Tapi tidak, dalam hal ini bukan kurang, hanya perlu ditingkatkan saja seperti itu. Nah dari 4 itu pengen tahu untuk menurut teman sejawat gitu ya,
tentang Pak Nur ini bagaimana dalam kepemimpinan manajemen sekolah. Poinnya berapa teman-teman sejawat itu? Kalau dari teman-teman sejawat Rata-rata udah 4 rata-rata apa sudah 3? rata-rata ada yang sudah 4 untuk Antara 3 dan 4 ya? iya, rata-rata sudah 3 4. Tapi memang menurut saya yang 3 ini perlu lebih ditingkatkan lagi Bu, karena kan hal ini kan menjadi apa ya, motivasi tersendiri gitu. Ketika ada yang 4 tidak ya, rata-rata 4 3 ya? ya 3 dikit ya? 3-nya dikit. Berarti Memang 80 ini ke atas ya? ada yang perlu diperbaiki. Ini kan bukan kurang tapi dipertingkatkan seperti itu. Untuk yang manajemen sekolah ya. udah bagus. 3 juga. Karena memang ilmu ini bukan hal asing seperti bagi kami. Ini inklusif. Ya, rata-rata Jangan sampai asal satu aja ya. iya yang kelas 1 itu yang perlu Kebangetan. Ya. Selanjutnya ya, itu untuk manajemen. Bu I pengen tahu pengembangan sekolah coba. pengembangan sekolah. Tapi anak-anak bisa jawab nggak sih Bisa, pada saat dia ditanyain tentang pengembangan sekolah? Jawabannya seperti apa? coba lucu-lucu kan anak-anak. Lucu-lucu ya, Iya. walaupun SMA. Iya. Ada nggak dibilang pengembangan sekolah di situ? Nggak, apa cuma bertanya doang? Enggak ya, secara umum. Enggak sih, perasaan, rata-rata perasaan. Ketika iya. waktu diajar senang atau tidak. Oh gitu. Coba bacain. Bacain. Mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajarnya. Guru mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajar. Itu berarti kakak. Kemudian bertanya kepada murid apakah mudah dimengerti, menyenangkan, nah, seperti itu. Menceritakan pengalaman mengikuti acara-acara. Ya, paling yang jarangnya memang ini melihat untuk guru lain. Saya memang karena kita banyak jadwal gitu ya, yang penting jadi saya cara mengajak teman gitu. Coba ini mungkin tentang diri ya. Iya. Coba kalau udah kesini apa guru mengajak saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan Mengajar dengan cara yang pemimpin pembelajaran berarti ya? Iya. Masuknya ya. Cara yang bervariasi ini KSE. Oh jadi itu apa? Kalau dia mah anak mah pertanyaannya sekitar 2 itu, iya, pengembangan betul. diri sama kepemimpinan pembelajaran. Mampu mengelola kelas dengan tenang dan sabar. Iya, Oke. Ya, jadi pertanyaan anak mah berbeda ya dengan pertanyaan guru kayaknya seperti itu. Yang justru sama itu guru dengan kepala sekolahnya memang ada beberapa tambahan. Kalau Bu Jani diisiin apa? Isi sendiri atau sama asisten? Saya yang isi sendiri. Paling kan gitu. Soalnya waktu Bu Iip juga gitu. Isiin aja udah. Terserah aja. Tapi enggak, akhirnya sini Bu Iip perbaiki. Pengen lihat iya. Gitu. Setelah dikerjain sini. Ya, lanjut rencana kedepannya bagaimana nih mengenai kompetensi yang sudah dimiliki saat ini? Tentunya untuk rencana ke depan karena saya sudah dapat ilmu yang banyak sekali. Setelah selesai ini paling saya akan terapkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Kemudian dengan ilmu tadi kan yang ada yang kurang-kurang sama saya mengajar itu nanti bisa diperbaiki seperti itu. Jadi lebih menambah dari pengalaman itu, saya lebih menambah kapasitas saya sebagai seorang pengajar. Semoga tidak ini ya Pak Arya. Iya. Tidak stop tapi tetap apalagi di sini kan ada Bu Susi. Justru menurut saya itu yang berat bukan mengubah, tapi konsisten. Konsisten ya, betul. Terus kita bisa konsisten kadang. Ngerinya ada yang stuck. Betul. Karena kebanyakan orang lupa gitu loh. Jangan lupa temannya juga yang kemarin itu diajak juga gitu. Ada Bu satu. Itu kemarin yang minggu
yang lingkup ada Bu Ipes ini? Ya ada juga yang sekarang sedang Masuk CGP. masuk CGP. Lolos lagi. Daftar ada dua teman saya, satu angkatan 10 lagi mau wawancara, satu angkatan 11 lagi menunggu pengumuman. Ada 2 lagi, beberapa memang lagi saya ajak. Iya, ya, sangat banyak manfaatnya insya Allah. Tuh. Terus untuk meningkatkan kompetensi yang Pak Nur miliki itu siapa saja sih kira-kira yang dilibatkan? Tentunya satu, saya juga merasa beruntung Bu di sini. CGP tidak hanya saya sendiri, ada Teman 3 CGP orang ya, juga betul. ya. Ini bisa saya ajak sharing juga. Iya, diskusi ya. Betul, masukan-masukan dari mereka kan penting sekali. Iya. Kemudian teman sejawat tentunya masukan-masukan dari teman sejawat kan sesama CGP itu sangat membantu saya. Dan tentunya dari masukan juga dari kepala sekolah itu juga salah satu aspek pendukungnya seperti itu. Tentunya kalau tidak ada dukungan, kalau misalkan sendiri itu akan jadi kendala. Jadi kendala. Iya. Benar, semangatnya tinggi tapi tidak akan bisa maksimal. Ya, oke. Terus ini Pak Nur ya, untuk perubahan pembelajaran, terutama dalam diri Pak Nur nih, selama menjalani pendidikan guru penggerak 6 bulan, apa yang Pak Nur rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Pak Nur sebagai guru, baik itu juga dari hasil proses pembelajaran di Ruko, Lokakarya, pendampingan individu gitu ya. Bagaimana perasaannya? Tentunya sangat bersyukur ya Pak ya, senang ya. Artinya hal ini kan merubah mindset saya gitu. Sebelumnya saya itu kan selain mengajar hanya mengajar saja tanpa memandang siswa ini mampu atau tidak, berubah atau tidak secara karakter. Justru sekarang itu banyak sekali dari pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat, kemudian ber-KSE itu. Nah ini kan yang merubah mindset saya dalam arti mengajar itu tidak hanya kita satu arah saja, tapi dua arah, kemudian dengan banyak metode seperti itu. Apalagi pemahaman filosofi KHD ya sangat luar biasa kepada siswa. Iya, artinya filosofi KHD itu bagaimana kita sebagai teladan ya bagi siswa kita. Artinya siswa kita itu nantinya kan tidak hanya menjadi siswa, tapi justru kehidupan mereka ke depannya. Kita harus tumbuhkan itu karakternya seperti itu. Terus proses pembelajarannya itu sesuatu yang baru yang kayak ya Pak Nur rasakan ya. Karena waktu di kurikulum 2013 pelatihan-pelatihan gue jadi instruksi nasional segala macam, tapi tetap aja masih ngambang gitu. Kalau di sini kan skenarionya ketemu dengan fasilitator. Betul. Mulai dari apa kan di awal-awal tuh? Mulai dari Lokanong. Enggak di eksplorasi konsep. Di apa pengenalan di pertama itu kan alur merdeka itu. Alur merdeka ini. Namanya mulai dari diri, terus elaborasi ya, terus tahapan-tahapan gitu ruang ya, kolaborasi, baru ruang kolaborasi ya. Jadi proses pembelajaran itu bertahap ya, mulai dari diskusi, terus masih ngambang sampai di Ruko juga kadang masih ngambang ya, diperjelas lagi, udah mulai agak jelas maksudnya ya Ruko, terus diperjelas lagi saat ruang kolaborasi. Ada ya ruang kolaborasi, makin diperjelas lagi saat terus ketemulah di pendampingan individu ya. Ketemu di pendampingan individu dan makin jelas lagi di elaborasi konsep, kemudian di aksi nyata. Nah, terus setelah PI baru ketemu di Lokakarya, makin jelas. Finishingnya di situ, di Loka itu baru gitu ya. Makin ternyata ini ini gitu. Jadi temuan baru menurut Bima ya. Kayaknya kalau konsep pembelajaran di kurikulum 2013 pelatihan terutama itu hanya kita mendengarkan aja.
Tuh, kita biar mencerna sendiri, akhirnya nggak nemu. nggak nemu betul sekali. Sampai detik ini pun meraba. Kalau ini kita sekarang udah Udah nemu lah, apalagi udah ada, mendekati akhir iya, lah, melekat dalam diri udah ya. melekat terus. Iya, tuh. Ya, jadi itu sekarang apa sih yang terjadi perubahan selama Pak Nur, kan pasti ada korelasinya dengan siswa gitu ya. Dalam pendidikan guru penggerak ini kira-kira apa aja sih? Mungkin yang tadinya siswa itu kan ya banyak bosannya, tidak senang gitu. Terutama kan dengan apalagi pelajaran saya matematika, Bu. Banyak tidak senangnya, pusing. Apalagi kalau sudah jam terakhir tidur gitu. Nah, sekarang sudah jauh berbeda. Mereka terlihat antusias mengikuti dengan kayak kemarin walaupun Pak Nur dalam keadaan sakit ya, polanya seperti itu. Kemarin itu yang simulasi mengajar ya. Iya betul. Ada KSE, ada pembagian soal melalui apa? Iya, dengan GCR, pelajaran berdiferensiasi. Jadi merubah mereka gitu. Mungkin yang tadinya istilahnya terpaksa menjadi antusias seperti itu. Cuman memang seharusnya di tayangan-tayangan itu sebaiknya jangan online, offline. Sudah di-download maksudnya, supaya tidak terjadi hambatan internet jaringan. Ya, oke. Jadi yang jelas anak-anak lebih responsif, lebih responsif. Ada perubahan ya saat di pelajaran matematika khususnya ya. Kira-kira nih yang kira-kira memuaskan dari program guru penggerak ini apa nih Pak? Menurut saya yang memuaskan itu yang menurut pendapat saya ya Pak, konsep pembelajaran berdiferensiasi dan ber-KSE. Itu dampaknya itu dengan siswa jauh berbeda gitu. Dan seperti tadi yang saya katakan, siswa itu lebih antusias, lebih responsif gitu. Ya, jadi kan istilah awalnya kan kita yang aktif gitu ya, sekarang kita dibalik siswa yang aktif. Sekarang student center. Karena di konsep kurikulum 2013 juga ada. Harus student center, jangan teacher center, tapi prakteknya begitu lagi. Itu teacher center prakteknya. Karena memang merubah tatanan kepada guru yang udah lama itu susah. Jadi memang harus nyemplung dulu ke guru penggerak baru dia paham. Karena sampai sekarang pun bahkan mungkin di SMA 7 juga masih banyak guru-guru yang masih teacher center. Iya, itu sih. Belum bisa. Teacher center tidak memungkiri pasti ada. Artinya untuk merubah mindset kreatif. Untuk merubah mindset itu balik ke kita sendiri. Dengan kan itu untuk merubah diri aja, misalkan untuk ikut guru penggerak pun ada beberapa yang misalkan mikir dulu. Enggak, tugasnya banyak ya, tuntutannya banyak. Justru itu ilmunya di situ. Karena sudah PW, sertifikasi udah, PNS udah, mau ngapain lagi gue? Nah itu yang betul. Yang harus kita benahi ya, seperti itu. Nah kita sekarang ke itu dulu lagi. Lanjut ke berikutnya, pertanyaan tentang aset nih Pak Nur ya. Pemetaan aset yang sudah dilakukan, baik itu sudah dilakukan nggak Pak? Dengan murid, apa kolaborasi dengan Bu Susi segala macam? Komite kolaborasi dengan Bu Susi dan Bu Tari, penyampaian sosialisasi masih. Enak, bisa sekalian gitu kan? Iya betul, masih penyampaian sosialisasi dengan kepala sekolah, dengan siswa dan guru-guru gitu. Bagi kita itu sekolah ini seperti ini di pojokan, tapi aset kita itu justru yang paling beruntung gitu. Oh gitu? Iya. Apa? Sepi dari keramaian. Iya benar-benar. Masih banyak tumbuh-tumbuhan. Udaranya seger. Udaranya masih sejuk. Betul. Siswa-siswa tidak terganggu dengan bising gitu. Kebisingan ya, suara kendaraan. Betul. Iya ada aja benar-benar.
kata Bu Iyu asetnya apa nih, soalnya Iya. keterbatasan dengan gedung kan. Iya. Eh, Kalau internet memang kendala karena kita iya. di bawah gitu kan. Kendala ya. Iya, tapi itu bisa diatasi lah. Jadi kemarin itu yang terlibat berarti teman CGP, Iya, siswa dilibatkan nggak sih? siswa dilibatkan. Menurut mereka gimana? Mereka justru, oh iya ya ternyata Ada hikmahnya juga. aset kita ini tuh. Jadi yang saya jelaskan, saya tekankan itu, aset itu bukan benda yang bisa hanya kita lihat gitu. Harta karun aja, Iya, jangan kayak- mandangnya harta karun. Kayak prasarana Iya, tapi yang tidak terlihat itu juga aset. aset kita iya. Potensi Komite siswa. gimana komite? Komite Ada nggak diundang? ada diundang. Komite istilahnya ya mendukung apa yang menjadi program sekolah ini. Iya. Oke. Nah, dalam menemukan aset ya tadi kan katanya apa? Yang udara yang segar dan sebagainya. Siapa prosesnya seperti apa? Kok bisa menghipotesakan bahwa aset yang kita itu ini apa kesepakatan atau bagaimana? Awal mulanya kita Saat diskusi itu gimana? membuat seperti jamboard gitu. Jadi mereka Mm-mm. mengisi, kalau memang kebanyakan Ya terus ada pertanyaan. iya, memang kebanyakan yang terlihat, yang nampak gitu. Iya. Tapi setelah kita istilahnya saya Bu Susi Putari gitu, menjelaskan kemudian terus pikiran dari kepala sekolah juga, oh ternyata lokasi kita yang di sini di jauh dari lingkungan, istilahnya jauh dari keramaian itu merupakan kelebihan gitu. Aset ya. Aset yang bisa kita manfaatkan. Iya. Gitu. Apa kira-kira kan pembelajaran lebih maksimal lebih optimal ya. Terus ada nggak planning hubungannya dengan aset tersebut? Ya kedepannya tentunya kita akan lebih memanfaatkan secara mungkin pembelajaran itu. Kayak pelajaran ya misalkan kalau di saya nggak terlalu ini. Misalkan biologi gitu. Biologi itu kan di sekitar kita masih banyak tumbuhan. Mereka dari situ bisa belajar. Memanfaatkan ya. Iya. Di alam. Iya. Ternyata anak itu misalkan ya sepele aja lengkuas itu ada yang belum tahu. Iya. Lengkuas itu yang seperti apa? Padahal di sekitar sini kan ada. Ada iya. Lengkuas. Dari situ kita bisa proses belajar. Dalam rangka mengidentifikasi pemetaan aset ini ada kendala nggak sih Pak? Tentunya ya pastinya ada kendalanya. Kendalanya kan memang lebih ke apa ya sering menyosialisasikan gitu. Kan memang kemarin tidak seluruhnya tersampaikan gitu. Tapi mensosialisasikan kemudian menerapkan ke alur bagja itu yang memang tidak mudah gitu. Perlu ada sinkronus antara kita, rekan sejawat, kepala sekolah, komite, orang tua wali murid dengan siswa. Iya, kaitannya bagja itu kan buat pertanyaan. Iya. Berarti kan bagaimana cara memberdayakan sebuah kegiatan berdasarkan aset yang kita miliki ya. Betul. Bagaimana visi misi sekolah ini sejalan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Iya, betul. Yang mesti ada kendalanya di sini. Harus ada ya waktu itu kan Pak Nur punya program yang kemarin minggu kemarin itu apa? Visualisasi belajar. Iya. Iya. Oke. Apa yang dirasakan oleh Pak Nur setelah bertiga nih CGP berhasil mengidentifikasi pemetaan aset ini? Ya, yang dirasakan tentunya kita perlu
yang tentunya ada perubahan ya. Dari awal itu kita kan visi dan misi hanya sekedar kalimat istilahnya rangkaian kata indah yang menjadi tujuan sekolah, yang itu kita tidak tahu alurnya seperti apa, kemudian itu dari mana, kemudian kalimat itu bisa tercetus itu bagaimana, kita belum tahu. Dari sini kita tahu ternyata banyak, mulai dari alur baja. Sebelum alur baja kita juga harus tahu dulu aset. Nah, aset ini kita juga harus tahu dulu tentang kondisi sekolah, potensi yang ada di dalamnya, di mana aset-aset ini yang kita bisa kelola seperti itu. Tuh. Jadi berubahnya lebih ke situ. Kami bertiga. Dan tentunya dalam benak kita ya banyak sekali hal-hal yang kita ingin itu dari sekolah ini ada perubahan. Ya, jadi kita ada beberapa ya istilahnya ide-ide yang bisa mungkin kita dijadikan sampaikan sebuah ya. program ya. Jadikan sebuah program yang mungkin yang mudah-mudahan bisa merubah sekolah ke arah yang lebih positif. Gitu. Dari hal terkecil ya. Ya, dari hal yang terkecil. Nanti. Kira-kira kalau tahu apa misalnya apa yang ingin bertiga ini apa? Ya, apa? yang sederhana aja, Bu. Yuk kita ini budaya gotong royong. Ke siswa mungkin, ya. Ke siswa. Ya, mungkin ada ya beberapa siswa itu misalkan kadaya Jumat bersih. Mungkin ada 1-2 anak ya hanya sekedar formalitas atau terpaksa. Kemarin Pak Nur yang dikasih tugas sama Bu Eko itu apa? Pakai slogan apa? Bikin program yang dapat slogan apa, misalnya kalau cermat cerita 5 menit misalnya. Oh, enggak, saya Nggak bikin? Saya enggak, memang beberapa ya. Saya programnya VOP nya paling itu aja. Kan cermat singkatan dari apa gitu kan. Iya kan, waktu Bu Ip nggak ada itu kan suruh bikin program. Betul program dengan singkatan ya, slogan. Iya. Saya memang VOP ya, VOP. VOB. Iya, VOP itu. VOP. Oh, apa tuh? Ya itu VOP itu visualisasi objek belajar. Visualisasi objek B-nya belajar. Yang waktu kemarin udah dijelasin Bu Ip ya. Iya. Oh itu. Nah, dalam menentukan sumber daya sekolah, pertimbangannya apa? Kan ada juga selain alam, ada aset itu kan kita manusianya. Ya tentunya dari sosialnya gitu. Alam, budaya, kemudian manusianya. Ya sosialnya juga jelas. Ya. Saling melengkapi ya. Saling berkesinambungan gitu. Kalau di sini S1 semua? Iya, ada S2-nya juga beberapa. Ada yang sudah S3 juga. Iya. Dari guru, kemudian dari siswa kita potensi memang secara akademik memang agak kurang. Tapi secara non-akademik olahraga kita sering juara. Pencaksilat kemarin kita dapat emas. Memang ada potensi di situ. Kita yang itu yang harus digali ya, untuk meningkatkan prestasi. Ada nggak hal lain yang jadikan sumber daya sekolah ini apa misalnya? Yang selain tadi yang disebutkan Pak Nur, ada nggak? Tadi tentang alam pasti ya. Tentang alam. Daya itu. Kalau sosial di lingkungan kita kan paling tentang budaya ya. Budaya ya, karena setiap bulan memasuki bulan Ramadan itu ada bakso sari. Iya, bahasa istilah kita itu munggahan ya. Iya. Ya pokoknya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Iya. Karena masyarakat sekitar sini juga kan masih kelas menengah ke bawah. Betul. Soalnya sama dengan Lewi Nanggung, Bu Iip. Iya. Nah selanjutnya nih terkait diseminasi bersama ya dalam menemukan aset dengan orang tua, masyarakat, komite, punya pendapat
pada saat ngobrol itu, terutama dengan CGP ya, ada yang punya pendapat berbeda-beda nggak dari Rata-rata temen gitu? rata-rata sih Rata-rata berbeda atau udah sepakat? sepakat, Bu. Artinya aset itu tidak hanya yang ya seperti yang tadi, tidak hanya yang nampak, ternyata yang tidak nampak pun lingkungan kita itu juga sudah aset. Karena kalau dulu-dulu kita konotasinya yang namanya aset, ini aset gitu kan? Meja ini aset. Aset, TV aset. Ternyata setelah belajar di sini ya, di CGP ini, Iya, potensi siswa aset. itu merupakan aset. Ternyata alam juga Alam aset. Iya. Nah, saat aset, pemetaan aset itu, CGP 3 CGP itu kepala sekolah, teman sejawat, siswa itu ngumpul bareng gitu. Ngumpul bareng. Tapi Ngumpul bareng diskusi bersama. Iya. Tapi PP tidak ada kan di situ ya? Tidak ada. Jadi yang mimpin pure semua CGP ya. Betul. Berbagi tugas gitu ya Pak Berbagi ya. tugas. Dengan Bu Susi, dengan Bu Tari. Bu Tari, ya. Oke. Nah, apa yang menjadi kendala nih Pak Nur ya, atau tantangan ketika mengidentifikasi sumber daya sekolah saat itu bersama-sama sejawat? Ya merubah mindset, Bu. Jadi kita jelasin dulu gitu ya. Iya. Iya. Karena mereka pasti awam ya. Iya. Jadi aset itu apa? Taunya meja kursi aja yang aset. Makanya. Jadi cara jelasinnya gimana? Ya, Di awal pembukaan kita presentasi itu. kan. Iya. Aset itu ada beberapa gitu. Dijelasin sama kayak begini gitu. Iya, aspek-aspeknya ada. Jadi mereka baru paham. Akhirnya baru membuat kesepakatan. Betul. Aset. Gitu. Baru setelah itu kita diskusi bagaimana cara memaksimalkan itu. Iya. Memaksimalkan aset yang ada itu dengan membuat sebuah program mungkin ya nanti ke depannya untuk di tahun pelajaran berikutnya bisa dimasukkan ke RKAS, RKT ya, dalam rangka mengentaskan sebuah rapot pendidikan yang nantinya jadi hijau, jangan kuning atau merah. Kemudian selain itu juga apa ya, mengurangi gap antara siswa misalkan yang merasa dirinya low dengan yang high. Jadi kita mengurangi gap itu. Jadi tidak ada yang namanya siswa low sama semuanya sama. Miskin maksudnya? Bukan. Tidak. Misalkan ada siswa itu minder gitu kan, ada aku tetap. Yang memang tidak secara akademis dia merasa kurang. Secara potensi dia merasa tidak punya potensi. Dengan cara apa? Supaya tidak ada gap. Ya dengan mensosialisasikan itu. Dengan memberikan apa istilahnya, pengertian tentang aset itu, bahwa kalian itu punya sebenarnya aset sekolah gitu. Kalian semua itu punya potensi tanpa disadari bahwa semua itu aset. Kan mereka tahunya aset itu hal-hal yang verbal ya, yang positif, yang istilahnya menjadi andalan dari memang andalan dari sekolah, tapi kan mereka itu punya potensi tapi belum tergali itu mereka tidak tahu. Itu juga mindset yang harus kita terapkan kepada siswa ya. Betul. Bahwa setiap diri kita pasti memiliki aset ya. Iya. Tergantung kita bagaimana cara mengidentifikasi aset tersebut ya Pak Nur ya. Iya, karena kunci dari sebuah kesuksesan apabila kita itu bisa mengidentifikasi aset kita ya. Iya. Menggali aset. Wih, luar biasa Pak Nurnya emang. Kayaknya udah selesai Pak Nur. Terus kita baru ngobrol tentang persiapan panen raya. Kita off cam aja. Terima kasih atas perbincangannya dengan Bu Iit dalam pendampingan Individu ke-6. Kita bertemu di Lokakarya ke-6 ya Pak Nur ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.